dari beberapa penamaan ini ada keunikan masing-masing. Misalnya diambil dari nama tokoh yang turut membidani kelahiran Ponorogo. Misalnya Japan, lokasinya di wilayah timur makam Bathara Katong yang merupakan diambil dari nama Joyodipan. Orang kemudian menyebut Japan gitu. Ada nama desa berdasarkan misalnya bangunan, misalnya seperti Setono diambil dari kata istana. Singosaren ini kemungkinan dulu tempat Singosarinya. Selamat siang Mas Alif. Siang Mas Munir. Ini saya dan teman-teman Kilasan ID mau ngangsu kawaruh tentang sejarah Ponorogo dan melihat jenengan udah beberapa kali menulis buku tentang sejarah Ponorogo, dan pada kali ini kita pengen tahu soal isi buku dengan judul Sejarah Desa di Ponorogo Era Raden Katong. Sebelum masuk ke situ, biar teman-teman juga tahu, mungkin jangan bisa perkenalan singkat dulu. Oke. Terima kasih Mas Munir. Perkenalkan, saya Alif Sugianto, penikmat budaya khususnya Ponorogo. Sedikit banyak menulis tentang Ponorogo sebagai bukti kecintaan saya terhadap tanah kelahiran saya mengenai Ponorogo. Maka banyak buku-buku saya ini berkaitan erat tentang Ponorogo, yang salah satunya sebagaimana yang disebut tadi, ya, sejarah desa di Ponorogo era Bathara Katong. Perspektif dari etnolinguistik ini. Etnolinguistik. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendasari jenengan itu nulis sejarah itu, terutama ini kan lebih spesifik sejarah desa, apalagi perspektif linguistik gitu. Ya, pertama saya kebetulan ini tinggal di wilayah Kauman Kota Lama, di mana lokasinya seputaran desa-desa di mana Bathara Katong dimakamkan. Kebetulan saya tinggal di desa Singosaren, berdekatan dengan Setono. Lah, ini bagian dari kontribusi saya terhadap saya tinggal di mana saya berada, sehingga saya ingin menggali terkait tentang desa-desa di sekitar saya tinggal. Karena biasanya saya itu menulis dari hal yang terdekat dari apa yang saya miliki, termasuk saya tinggal, termasuk kecintaan saya kepada yang lainnya. Itu biasanya saya awali dari hal-hal yang sangat sederhana, sangat dekat begitu, Mas. Kira-kira era Bathara Katong itu kan bisa disebut sebagai awal Ponorogo ya, pemerintahan di Ponorogo. Kira-kira apa yang menarik dari desa-desa ketika itu, dan kira-kira ada desa apa saja gitu yang menurut jenengan menarik gitu sehingga ini layak untuk ditulis gitu? Ya, yang pertama tentu sebagai kadipaten yang baru setelah perpindahan dari Kutu ke Ponorogo, tentu Bathara Katong ini menyusun tata kota yang baru, di mana beliau tinggal bersama istri dan beberapa tokoh-tokoh yang turut membantu kadipaten baru ini. Nah, ada beberapa keunikan-keunikan tersendiri berdasarkan etnolinguistik, terutama toponim, tata letak wilayah-wilayah yang di sekitaran Kadipaten Ponorogo. Nah, ada beberapa pemetaan nama-nama desa yang ada di Ponorogo itu diambil dari nama tokoh. Yang kedua itu dari peristiwa penting. Yang ketiga itu adalah dari bangunan. Yang keempat itu dari nama tokoh, peristiwa penting. Ketiga apa tadi, lupa saya.
eee, bangunan, ya dari Bangunan. bangunan itu, dari nama-nama bangunan itu. Nah, dari, beberapa, penamaan ini ada keunikan masing-masing. Misalnya, diambil dari nama tokoh yang, turut membidani, kelahiran Ponorogo. Misalnya Japan, lokasinya di wilayah timur Makam Betara Katong yang merupakan diambil dari nama Joyodipan. Ya, Orang kemudian menyebut Japan Japan. gitu. Ada nama, desa berdasarkan misalnya bangunan, misalnya seperti Setono diambil dari kata istana, Singosaren ini kemungkinan, dulu, tempat Singosarinya, Singosarinya. Terus ada desa Kadipaten, pusat pemerintahannya di Pemerintahan desa Kadipaten. Kadipaten dan di beberapa wilayah, di seputaran Kota Lama khususnya. Nah, ini kenapa kemarin ini saya menulis itu ya salah satunya karena ada wacana, eee, Kota Lama itu menjadi kecamatan baru di Ponorogo, Pemekaran. Oh, Eee, Kemarin waktu bupati periodenya Bapak Ipeng itu kan mewacanakan 2 kecamatan baru. Kota Lama dan, satu wilayah di wilayah selatan, di daerah Ngrayun, Selaung, dan seputarannya di sana, termasuk Balong untuk karena wilayah Ngrayun wilayah yang cukup luas. gitu. Mhm. Tapi kira-kira desa-desa itu sampai hari ini masih ada nggak? Ya, masih ada, baik itu, berupa bangunannya, kemudian ada berupa misalnya makam-makamnya, kan terus mungkin ada juga peristiwa pentingnya yang terjadi di wilayah itu. Ini, semuanya ada, karena mungkin dulu kan, budaya tradisi tulis-menulis sangat terbatas ya, sehingga orang, mengingat suatu peristiwa untuk dijadikan, sebuah nama tempatnya, kejadian-kejadian penting, sehingga orang itu mengingat, mengasosiasikan dengan begitu cepat. Oh, di sana loh tempatnya, Pelampitan misalnya, dusun Pelampitan yang sekarang menjadi dusun itu, oh dari kata Tikar Lempit, di Ah, ya. sana misalnya. Eee, Terus Puh Gosong, yang merupakan kombinasi dari 2 kata, kepuh dan gosong, sehingga digandeng menjadi desa Puh Gosong ya, misalnya semacam itu. Oh, gitu. Berarti itu salah satu alasan jangan lebih khusus pakai perspektif etnolinguistik Iya, kayak gitu. dari Oh, aspek kebahasaannya. oh kebahasaan. Karena dalam bahasa itu ya juga mencerminkan, kesejarahannya, karena di balik itu pasti ada, hikmah-hikmah tersendiri yang belum kita ketahui. Kenapa toh suatu wilayah ini dinamakan, Singosaren misalnya. Oh ternyata, di Singosaren di mana saya berada itu ada nama-nama dusun yang mencerminkan ya Singosarinya. Ada dusun, Segaran, ada dusun Tawangsari misalnya. Ini, berkaitan erat dengan, tempat, di mana, Singosarinya berada begitu. Berarti banyak hal ya untuk menentukan nama sebuah daerah itu bisa Iya, bisa tokoh dan lain sebagainya. Nah, eh, ini cukup menarik buku jenengan ini tentang sejarah desa, apalagi di era Bathara Katong. Tapi misalnya eh, apa perbedaan buku jenengan dengan eh, Babat Ponorogo karyanya nggih, Mbah Pur begitu? nggih. Kalau Babat Ponorogo itu kan banyak diceritakan, cerita apa ya, cerita masyarakat ya begitu. Eee, Belum ada penjelasan-penjelasan terkait tentang misalnya asal-usulnya, mungkin hanya menjelaskan terkait tentang narasi desanya. Lah saya mengambil dari sisi kebahasaannya, kebahasaannya. Jadi, ada pembentukan-pembentukan desa itu ada tokohnya misalnya, ada nama tokohnya, tidak serta-merta nama desa itu, ya hanya sebuah nama yang berdiri sendiri begitu, tetapi ada unsur-unsur yang lain yang, meliputi ini. Misalnya di Singosaren itu kan ada 2 perspektif pendapat yang berbeda.
karena di sana ada nama tokoh, Singobowo misalnya kan, Iya, Singobowo Sari, kemudian dinamakan Singosaren misalnya seperti itu, cerita rakyat yang iya, semacam iya, itu. Tapi saya mengambil pendapat lain, Singosaren itu dari kata Singosari gitu, sebuah tempat. Karena di wilayah Singosaren ada dusun Segaran. Ini berasal dari kata segar, air yang mengalir dan lain sebagainya, karena dusun iya, Segaran itu ada sungai yang besar begitu ya, sungai yang besar yang menghubungkan ke Bengawan dan lain sebagainya yang mungkin dulu juga sebagai alat transportasi pada zaman itu juga. Kemudian ada dusun Nawangsari, Tawangsari itu kalau kita ketahui kan salah satu tempat keputren dan lain sebagainya ini. Nah iya, ini identik dengan mungkin desa-desa atau tata kota lainnya yang berada di Jawa, misalnya di Keraton iya, Jogja, Keraton Solo kan hampir sama iya, begitu. iya, Nah saya kemudian mengambil dari aspek bahasanya itu, sisi lain dari cerita rakyat yang cerita rakyat, berkembang iya, begitu, untuk membandingkan perspektif yang iya. berbeda. Termasuk ini ya, untuk selain menampilkan perspektif yang berbeda juga menambah referensi juga ya, Iya, karena melihat sejarah Ponorogo ini terlalu panjang dan iya betul. nggak mungkin nih kalau kita hanya membaca itu lewat satu sumber kayak Iya gitu ya. begitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang belum membaca atau belum beli silahkan dicari bukunya, dan kayaknya ada untuk versi online-nya Mas ya, Iya, kayak gitu. Nah, ini selalu ada pertanyaan yang saya rasa selalu ditanyakan dalam penulisan buku sejarah itu. mmm, Apa kendala jenengan yang paling sulit gitu ya, ketika riset itu? menurut saya kendala yang paling sulit itu mengalahkan diri saya untuk menuangkan pikiran itu, gagasan-gagasan itu. Kadang kala, terkendala malas dan lain sebagainya itu yang, karena kadang kala saya itu menulis itu membutuhkan timing yang tepat, timing yang tepat karena, eee, apa ya, eee masa di dalam diri saya itu kan saya paham, oh ini waktunya menulis, waktunya, Hmm, katakanlah untuk yang lain dan lain sebagainya. Nah ini, kadang-kala tergantung dengan, situasi diri saya sendiri sebenarnya. Untuk mengalahkan diri saya sendiri ini yang paling sulit itu untuk memanajemen iya. itu, kendalanya itu. Nah, mungkin jangan ya termasuk produktif ya, soal sejarah dan budaya. Mungkin eh, ada pesan ke generasi muda, terutama teman-teman ini untuk kedepannya, terutama dalam Iya, sejarah maupun penulisan sejarah di Ponorogo gitu. iya, menurut saya, sebagai pecinta sejarah ini, kita ini memberikan legasi yang baik kepada generasi-generasi yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengeksplorasi lebih jauh tentang kekayaan yang masih banyak terpendam di berbagai tempat yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari peneliti, penulis sejarah itu. Karena saya rasa eh, seorang sejarawan itu apa ya sebagai penyambung antara masa dulu, sekarang dan yang akan nanti. Begitu. Terima kasih Mas Alfa atas informasi dan pengetahuan baru. Mungkin semoga bisa lanjut lagi kita silaturahmi dan yang kawruh saya dan teman-teman. Mungkin sekian dulu dari kami, dan terima kasih sudah menjamu gitu. Nggih, sama-sama. Oke, Terima kasih. oke.